kepada kita semua ya, anak-anakku semua, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk menuntut ilmu ya, ilmu mengikuti latihan dasar kepemimpinan dan OSIS ya. Saya di sini ingin berbagi pada anak-anakku dengan tema materi komunikasi efektif dan public speaking adalah kunci membangun opini publik ya. Jadi komunikasi efektif itu penting ya untuk ke depan. Ini ya, komunikasi efektif itu apa? Proses penyampaian informasi secara optimal agar pesan ya dipahami dan diterima dengan tepat oleh audiens. Ya, kita berkomunikasi itu bagaimana ya caranya agar kita itu pesannya itu sampai kepada audiens. Yang selanjutnya, minimalkan kesalahpahaman. Komunikasi efektif meminimalisir kesalahpahaman dan meningkatkan keterlibatan audiens, menciptakan dialog yang produktif. Jadi ya harus bisa berdialog agar pesan kita itu tersampaikan dengan baik ya. Yang ketiga, unsur penting ya. Ini ada pengirimnya, ada pesannya, ada salurannya atau medianya ya, penerima, ada umpan balik dan konsep yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan ya. Jadi komunikasi itu ada alurnya ya. Manfaat komunikasi efektif dalam kehidupan dan berorganisasi ya. Anak-anakku latihan berorganisasi ya, saling membantu, saling berkolaborasi ya, agar bisa bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan ya. Jadi harus saling bekerja sama. Tidak bisa organisasi itu jalan sendiri-sendiri, nggak bisa ya. Jadi harus ada komunikasi dalam organisasi tersebut. Ini ya, manfaat komunikasi efektif dalam kehidupan dan organisasi, meningkatkan produktivitas dan kerjasama tim yang solid di lingkungan kerja atau di lingkungan sekolah, ya. Membangun hubungan interpersonal yang kuat dan harmonis dalam setiap aspek kehidupan. Yang ketiga, memperkuat penyampaian pesan dalam kampanye sosial dan komunikasi massa untuk dampak yang lebih luas. Ya. Yang selanjutnya, apa sih public speaking atau seni berbicara di depan publik ya? Kalau anak-anak ikut organisasi bisa berlatih ya. Kalau nggak pernah berlatih nanti nggak bisa ngomong atau deg-degan atau buta gitu ya. Tapi harus berlatih. Dengan berorganisasi kamu akan mendapatkan pengalaman ya. Yang pertama, kemampuan persuasif. Public speaking adalah kemampuan menyampaikan pesan secara persuasif dan meyakinkan di hadapan audiens yang beragam. Audiensnya beragam ya. Jadi dari berbagai pihak. Teknik kunci meliputi kontak mata ya, kontak mata dengan audiens ya. Terus ada intonasi suara, diperhatikan gitu ya. Tidak tinggi terus atau rendah atau sedang, terus bervariasi intonasinya gitu ya. Terus artikulasi yang jelas. Jadi penjedaan kata, titik komanya itu jelas, jadi mudah dipahami ya. Dan penguasaan materi yang mendalam. Jadi anak-anakku kalau mau menyampaikan itu harus menguasai materi apa dulu yang ingin disampaikan. Contoh nyata, lihat pidato inspiratif ya. Misalkan kayak pidato presiden atau pidato kalau pemilihan ketua OSIS ya, itu yang bisa membuat semangat gitu ya, termotivasi gitu. Dan menggerakkan publik atau secara umum.
Yang selanjutnya, teknik komunikasi publik yang efektif. Kontak mata membangun koneksi ya. Gunakan kontak mata untuk membangun koneksi mendalam dan memonitor respon audien ya. Kadang kan audiennya ada yang semangat, ada yang mungkin ngantuk gitu ya. Jadi bagaimana caranya agar anak tetap semangat atau audien yang kita hadapi itu semangat. Terus yang kedua, variasi vokal yang menarik. Atur kecepatannya ya, nada, intonasi tidak monoton atau ajib gitu ya, dan pesan tersampaikan dengan jelas. Terus gaya bicara yang tepat, sesuaikan gaya bicara dengan situasi dan karakteristik audien untuk resonansi maksimal ya. Jadi kita harus tahu tinggi rendahnya suara gitu ya, sesuai dengan audiennya siapa kita harus memahami. Terus perencanaan matang, lakukan perencanaan matang dari materi hingga strategi penyampaian untuk hasil yang optimal gitu ya. Terus transformasi komunikasi publik di era digital ya. Komunikasi interaktif. Nah ini ya, peralihan dari komunikasi satu arah ke komunikasi interaktif melalui media sosial ataupun digital. Kalau kita begini kan satu arah ya, kita berhadapan. Tapi sekarang juga sudah eranya digital, bisa menggunakan Google Meeting ya, bertemu secara jarak jauh ya, atau digital menggunakan media sosial. Terus ada transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dan organisasi menggunakan media digital untuk transparansi dan akuntabilitas publik ya, biar transparan, semua orang tahu gitu ya, lewat media sosial kegiatannya apa gitu ya, atau tujuannya apa dari organisasi itu. Terus mengelola krisis atau tantangan terbesar adalah menjaga kepercayaan publiknya dan mengelola krisis komunikasi secara cepat dan tepat gitu ya. Studi kasus strategi, contohnya ini komunikasi Kominfo di masa pandemi ya. Edukasi via medsos, pemanfaatan medsos secara ya masif untuk edukasi dan klarifikasi informasi di masa Covid, menggunakan itu ya medsos. Literasi digital, program literasi digital untuk mengurangi kesenjangan ya, atau perbedaan informasi dan menangkal hoax. Banyak berita hoax ya kan ya, judulnya berita itu tidak terpercaya. Jadi kita mencari informasi juga yang dari media yang terpercaya, jangan asal kita melihat literasi digital dengan hoax gitu ya. Terus dialog dua arah ya, keterlibatan komunikator terampil dalam membangun dialog dua arah dengan masyarakat, meningkatkan partisipasi. Jadi anak-anakku besok kalau terjun di masyarakat harus bisa public speakingnya itu bagus ya. Misalkan jadi ketua pemuda di rumah sana, di RT-nya, atau jadi Pak RT, Bu RT ya, atau jadi kepala desa, harus bisa public speakingnya bagus gitu ya. Makanya dengan kalian ikut berorganisasi, proses di sini dan juga ya, itu untuk melatih memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin lain. Paham ya anak-anak ya? Terus membangun opini publik melalui komunikasi yang terencana. Strategi kognitif, menyampaikan fakta dan data yang akurat untuk membentuk pemahaman yang benar ya. Data dan akuratnya harus benar dulu gitu. Strategi afektif, membangun empati dan keterkaitan emosional untuk mengaruhi perasaan dan sikap ya, dengan menggunakan sikap empati.
efektif, mengajak audiens untuk bertindak atau berpartisipasi aktif dalam satu isu atau program. Anak-anakku kan OSIS punya program. Nah, di situ disampaikan ya dengan komunikasi secara efektif agar pemahamannya sama, terus tugasnya masing-masing juga mengetahui, latihan berkomunikasi, berkolaborasi ya. Terus yang selanjutnya, kesalahan umum dalam komunikasi publik dan cara mengatasi. Ya, biasanya yang pertama mengabaikan audiens. Ya. Ini tidak memperhatikan karakteristik audiens dan konteks komunikasi. Nah, solusinya lakukan riset audiens secara menyeluruh, gitu ya. Ya. Yang kedua, pesan tidak jelas. Nah, dengan pesan tidak jelas, makanya ya audiens tidak maksud gitu ya. Nah, penyampaian pesan yang bertele-tele atau tidak fokus ya, fokus yang penting apa gitu. Solusinya latihan public speaking terstruktur. Kamu latihan dulu. Bisa kamu di rumah ngomong gitu ya, berlatih berbicara, nanti berlatih di depan teman-teman gitu ya. Itu membuat kita akan lebih terlatih ya. Terus kurangnya umpan balik atau minimalisasi interaksi dan umpan balik yang membangun ya. Solusinya evaluasi berkelanjutan dan terbuka ya. Kesimpulan ya, komunikasi efektif dan public speaking sebagai pilar keberhasilan ya. Yang pertama, fondasi kepercayaan. Keduanya adalah fondasi untuk membangun kepercayaan publik secara positif. Yang kedua, adaptasi digital ya. Era digital menuntut adaptasi strategi secara cepat dan efektif ya. Terus dampak positifnya, mau kita mari selalu bersama meningkatkan kemampuan komunikasi gitu ya, untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat ya. Begitu ya anak-anakku ya, bisa ya. Iya, kalian sudah mulai berlatih ini dengan cara mengikuti organisasi sekolah ya, dan LJK ini sarana bagus ini, nanti jadi kalian kalau terjun di masyarakat itu sudah terbiasa, public speakingnya sudah bagus karena sudah berlatih. Kiranya itu ya anak-anakku ya, paham ya? Ya. Atau ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Ya. Ya udah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.